Apakah dalam pengelolaan investasi saya menggunakan technical analysis? Sebetulnya ini pertanyaan anak saya juga yang selalu mengingatkan, oh Pak ini lagi seperti ini nih ya, akumulasi, distribusi, bandarnya bilang seperti ini dan lain-lain gitu. Saya persilahkan anak saya belajar sesuatu yang berbeda dari saya. Sebetulnya technical analysis juga dulu saya gandrungi awal-awal saya belajar investasi, namun sejalan dengan saya melintasi berbagai krisis, dan krisis itu adalah peristiwa makroekonomi ya, dan akhirnya saya lebih banyak ke makroekonomi. Untuk taktikal sebetulnya penting, karena ini saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Sun Tzu ya, strategy without tactic is the slowest route to the victory, but tactic without strategy is the noise before defeat. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pada dasarnya berinvestasi menurut saya peluang cuan itu kita peroleh kalau kita membeli aset yang undervalued. Jadi undervalued itu maksudnya value-nya di sini, harganya di sini. Yang kita bisa observasi itu adalah harga. Lalu value bagaimana? Ya, kita harus melakukan valuasi. Wah, Pak Budi itu bukan kepandaian saya ya. Itu sebabnya kita butuh analis yang saya sampaikan seperti kaca spion. Mereka memberikan perspektif dan melakukan tugas valuasi ya. Di Banetis IW kita memiliki banyak analis gitu. Yang bisa kita lakukan ya, dan ini juga disediakan fasilitasnya oleh Bloomberg, dan saya juga dengar platform lain juga menyediakan. Misalnya ya tadi analis berbagai kaca spion kita kumpulkan, punya beberapa analis misalnya, cari aja nilai rata-ratanya. Nah itu biasanya mereka itu adalah ini sebagai target price 12 bulan ke depan. Ambil contoh Telkom ya teman-teman, silakan cermati ini Telkom ya di Bloomberg. Mohon maaf ini saya kaburkan ini perusahaan dan nama analisnya. Di situ terlihat ada 32 analis yang cover Telkom ya, dan tidak satu pun yang memberikan rekomendasi sell atau hold. Hold sendiri sebetulnya saya lebih nyaman menggrupkan itu seperti sell ya. Dan setiap analis memberikan target price-nya, kemudian oleh Bloomberg itu dicari rata-ratanya ya. Jadi diperolehlah misalnya di sana 4.733,93 itu pembulatan dua angka di belakang koma. Harga terakhir ya penutupan hari ini 4.160. Dari situ kita bisa peroleh peluang masih ada upside potensial 13,8. Nah teman-teman ya, walaupun angka perata-rataan ini seolah-olah sudah memberikan margin of safety ya, itulah yang saya sebut sebagai pricing the value. Kita udah punya value-nya, sekarang kita tawar, kita pricing ya gitu. Dan saya lebih suka melakukan lagi diskon terhadap target price para analis ini ya. Terlepas ada yang mengatakan pekerjaan analis nggak ada gunanya, saya tetap apresiasi mereka, itu yang saya pegang daripada saya tidak memiliki ya. Di Bahana sendiri kami tidak boleh berinvestasi untuk saham yang tidak di cover oleh analis. Analis harus punya dulu tuh disiplin investasi kami. Misalnya 13,8 itu yang tersedia, tapi sebetulnya kita memiliki margin of safety misalnya 10% ya. Jadi saya harus kurangi itu ya. Berarti upside potensialnya tinggal 3,8. Nah, ya Anda nanti bisa apakah ya akan tetap di Telkom atau pindah ke lain ya, ke lain operator atau lain saham ya. Saya selalu mengingatkan jangan pernah jatuh cinta dengan saham, tapi terapkanlah disiplin. Kita beli yang undervalued, yang punya upside potensial lebih besar gitu ya. Dan dalam praktek saya lebih menyukai kalau saya observasi ya teman-teman di sini, yang kalau saya ganti dulu ininya ya, peraganya misalnya untuk kasus Telkom ya, saya lebih menyukai membeli saham yang seperti dilihat di sini yang warna merah itu adalah price target para analis, dan yang warna biru itu adalah actual price-nya ya.
Jadi saya lebih suka nggak cuma ada spreadnya, tapi juga tren yang warna merah itu positif ya. Jadi ada yang namanya wah ini kemungkinan nanti apakah ada cerita baru dan lain-lain yang cenderung menyebabkan saya lebih convenience berinvestasi di sini. Nah, yang selanjutnya adalah saya lakukan apa yang saya sebut sebagai upside budgeting ya. Upside budgeting itu misalnya ini karena targetnya 12 bulan ke depan, ya saya harus mencermati ini kalau misalnya katakanlah setelah dikurangi margin of safety kita upside potensialnya ada 20%, tapi hari ini aja naik 5%, menurut saya naiknya udah cukup tinggi, ada baiknya ya saya lakukan operasi ambil untung ya, tapi nggak saya jual semua portofolio misalnya hanya 1/4 ya. Dan yang namanya naik ini tuh biasanya memang menunjukkan market yang didominasi oleh katakanlah euforia greed ya, sehingga itu sebabnya di Bloomberg ini ya disediakan itu indikator greed and fear ya. Pada dasarnya ini rasio antara kekuatan kelebihan beli dengan kelebihan jual lah boleh dibilang ya, dan warna hijau itu berarti didominasi oleh greed dan warna merah itu fear gitu ya. Nah, bagaimana yang saya lakukan biasanya kalau saya meyakini ya bahwa ini sahamnya bagus ya gitu, saya malah membeli ketika warna merah ya, ketika ada tekanan jual ya menurut saya bisa lebih nyaman, ada upside potensial ke depan ya. Memang saya harus juga bersabar. Ya demikian teman-teman. Jadi this is technical analysis yang saya gunakan, tetap didasarkan oleh fundamental, punya estimasi terhadap value dulu ya. Saya melakukan diskon, itu sebenarnya pricing the value. Kemudian saya suka kalau taksiran value-nya secara dynamic menunjukkan tren yang positif ya. Dan untuk teknikalnya saya gunakan indikator fear and greed.